Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mister Named yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi kalian, sahabat matematika. Kali ini kita masuk ke aturan kosinus. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, aturan kosinus kalau menurut bahasa ada merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Nah, aturan kosinus dapat digunakan untuk menentukan unsur-unsur lain dalam suatu segitiga sembarang untuk dua kasus, yaitu saat tiga sisi sisi saat tiga sisi diketahui ya ini, dan saat dua sisi dan sudut apitnya diketahui. Jadi ada dua kasus, yaitu kalau ketiga sisinya diketahui atau dua sisi diketahui dan sudut apitnya. Pasti yang kita bahas adalah yang mengenai sudut apitnya dulu, seperti yang dijelaskan pada gambar. Jadi nah ini saya sudah merangkumnya. Jadi ini yang kalian punya. Nah, seperti aturan sinus yang lain sebelumnya, di part sebelumnya, di pembahasan sebelumnya, kita lihat di sini saya punya segitiga sembarang ya ini. Jadi kita anggap ini segitiga sembarang karena saya tidak menentukan bahwa ini segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Nah, kita anggap segitiga sembarang. Seperti biasanya saya punya segitiga ABC, di mana saya buat garis tinggi, yaitu tingginya adalah H, kemudian sudutnya, kalau ini sudut B, maka sudut sisi yang dihadapannya adalah B kecilnya, berikutnya juga sama. Nah, kita bisa cari tahu yang pertama, misalkan kita fokus ke segitiga yang pertama ini, yaitu kita segitiga ACD atau ADC, yang mana saja, tapi yang mulai hurufnya dari yang paling kecil gitu ya. Nah, oke. Nah, berikutnya kita lihat kita menggunakan sin dulu lah. Nah, kita menggunakan sin. Kalau saya minta ada sin A, maka sin A itu adalah depan dibagi dengan samping. Depannya adalah H ya. Berarti H per sampingnya adalah B. Nah, ini kita sudah punya. Jadi sin A sama dengan H per B. Nah, kalau misalkan dimintanya adalah H, nah dimintanya adalah H, nanti tinggal merubahnya saja, maka H adalah B dikali dengan sin A. Nah, ini kita sudah punya persamaan yang pertama. Seandainya saya mau menggunakan cos, nah pada segitiga masih segitiga yang sama, saya mau menggunakan cos A. Nah, cos A berarti adalah panjang AD, kan panjang AD yang ini berarti dibagi dengan miringnya, berarti samping dibagi dengan miring, sampingnya adalah masih yang B, maka AD nah itu adalah B dikali dengan cos A. Jadi kita punya seperti ini. Oke, nah ini persamaan yang keduanya, saya sudah punya persamaan yang kedua. Nah, yang perlu jadi perhatian kalian adalah nilai AD ini. Nah, panjang AD kalau berdasarkan yang kita lihat, AD itu adalah panjang C. Nah, ini panjang C. Oke. Dikurang dengan BD. Jadi bisa yang mana saja nanti kita tergantung. Nah, nanti bisa saja C kecil dikurangin panjang BD. Nah, ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ke segitiga berikutnya, nah segitiga berikutnya, ini segitiga sebelahnya, berarti kita fokus ke segitiga BDC. Nah, segitiga BDC. Kalau tadi kan ACD, ACD adalah sebelahnya, sebelah kiri. BDC atau BCD itu adalah segitiga sebelah kanan. Tapi biasakan menuliskan itu urutan ya. Nah, berarti ini saya ganti dulu segitiganya. Oke, saya hapus. Ini harusnya penulisan yang benarnya. Nah, penulisan secara benarnya itu adalah B, kemudian C, kemudian D. Jadi urutan. Jadi segitiga BCD yang ini.
Kalau berdasarkan siku-siku, nah ini kita menggunakan Pitagoras. Nah, berarti kita Pitagoras. Nah, ingat Pitagoras ya. Berarti kita bisa cari tahu nilainya adalah apa ini? A kuadrat ya. Kan ini yang sisi miringnya adalah A. Berarti BD kuadrat. BD kuadrat ditambah dengan H kuadrat itu hasilnya sama dengan A kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, kita tahu nilai BD. Nah, nilai BD kuadrat, BD. Nah, BD itu bisa didapatkan dari nilai C dikurangin dengan AD. Nah, C dikurangin dengan AD. Berarti ini bisa AD adalah C dikurang BD atau bisa sebaliknya. Atau bisa juga sebaliknya. BD, nah, BD adalah C dikurangin dengan AD gitu ya. Nah, ini boleh yang mana saja. Tergantung permintaan dari apa yang kita butuhkan. Nah, kalau berdasarkan segitiga Pitagoras, segitiga BCD di Pitagoras kan, yaitu BD kuadrat ditambah dengan H kuadrat sama dengan A kuadrat ya. Nah, BD itu adalah C dikurang dengan AD, berarti C dikurang dengan AD. Nah, AD itu kita sudah punya B dikali dengan cos. Berarti B dikali dengan cos A. Nah, ini dikuadratkan ya. Ini gantinya. Ditambah dengan H. H itu adalah B dikali dengan sin A. Kuadrat juga. Nanti nilainya sama dengan A kuadrat. Nah, sampai di sini semoga paham dulu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ganti warnanya untuk membedakannya. Kalau ini saya kuadratkan, ini sama saja bentuk yang A kuadrat dikurang B kuadrat saja. Sorry, A kuadrat dikurang A dikurang B dalam kurung kuadrat gitu ya, dikuadratkan. Maka jadinya adalah C kuadrat, jadi C saya kuadratkan. Nah, kemudian ditambah dengan B dan cos A saya kuadratkan jadi B kuadrat cos kuadrat A. Kemudian karena di sini minus, maka di sini min 2 dikali C dikali B berarti 2BC ya, urutan BC cos A. Nah, ini bentuk kuadrat ini, saya kuadratkan ini. Ditambah dengan B dikali dengan sin A dikuadratkan jadinya B kuadrat dikali dengan sin kuadrat A. Nah, ini hasilnya adalah A kuadrat. Nah, jadi hasilnya adalah yang ini. Nah, kalau kita urutkan, nah di sini adakah bentuk yang lainnya? Nah, kita lihat. Di sini ada B kuadrat cos kuadrat A, yang ini ada B kuadrat sin kuadrat A. Nah, ini sama-sama punya B. Nah, ini bisa kita lihat. Berarti C kuadrat ditambah kita ini ya, yang ini dengan yang ini. Nah, ini kita faktorkan. B sama-sama punya B kuadrat, berarti cos kuadrat A ditambah, karena ditambah ya, sin kuadrat A, kemudian dikurang yang ini. 2B cos BC ya, BC cos, ini kurang bagus, saya hapus dulu. Oke. Iya, B cos. Oke. Nah, ini kok belum ganti. Nah, B cos 2 BC cos A, nah sama dengan A kuadrat. Nah, yang perlu kalian ingat adalah yang ini, cos kuadrat A ditambah dengan sin kuadrat A. Ini adalah tentang identitas trigonometri. Nilainya adalah 1 ya. Ini sama aja 1. Jadi ini bisa kita simpulkan C kuadrat ditambah dengan B kali kuadrat dikali 1 ya B kuadrat. Dikurang 2BC cos A sama dengan A kuadrat. Nah, ini nilainya. Jadi ini adalah bentuk sederhananya. Nah, bentuk ini akan sama dengan bentuk yang ini. Nah, ini penulisannya. Nah, jadi kita sudah bisa membuktikan salah satu rumusnya. Jadi cos kuadratnya ini nggak masalah kebalik dan sebagainya. Ini ada di sebelah kanan, ini sebelah kiri nggak masalah. Kan bisa ruas kanan dan ruas kiri sama. Ini C kuadrat tambah B kuadratnya kebalik juga nggak masalah juga. Ini kan penjumlahan. Jadi ini adalah pembuktian untuk mencari rumus dari aturan kosinus. Nah, untuk yang lainnya pun sama cara mengerjakannya.
Berarti kita membuat garis tingginya berbeda lagi. Nah, tapi caranya kerjanya sama. Jadi kita tidak perlu membuktikan untuk rumus yang berikutnya. Nah, bagaimana untuk sudutnya seperti ini? Ini adalah sudut turunan dari yang ini. Jadi sama saja lah. Kalau misalkan saya mau merubahnya, misalkan saya mau mencari sudutnya ini berdasarkan yang kita dapat ini, yang berdasarkan yang kita punya ini. Nah, kita cari. Saya mau dapatkan cosnya. Nah, ini karena dia minus, saya pindahkan saja ke kanan. Berarti C kuadrat ditambah dengan B kuadrat, saya tukar tempat dengan A kuadrat. Jadi menjadi A dikurang A kuadrat ya. Sama dengan 2BC jadi positif ya. Kan 2BC-nya sebelumnya minus cos A. Nah, sampai sini. Karena ini adalah perkalian, saya mau hanya cos A yang bersisa. Ya, berarti cos A, berarti 2BC-nya ini jadi pembagian. Berarti C kuadrat ditambah B kuadrat dikurang A kuadrat, ya saya bagi dengan 2BC. Nah, ini adalah bentuk turunannya. Nah, jadi cos A sama dengan, bentuk yang sama juga dengan rumus yang sudah saya sajikan. Oke, demikian pembahasan tentang aturan kosinus. Kita masuk ke soalnya. Contoh soalnya, kita punya contoh soal, ada berapa nih contoh soal? Oh, ada 3 ya. Ini kenapa soal nomor 4 ya tulisnya? Oke, 3. Kita bahas satu persatu soalnya. Segitiga ABC diketahui panjang sisi A sama dengan 5, panjang sisi C sama dengan 6, dan besar sudut B adalah 60 derajat. Tentukan panjang sisi B. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalau misalkan kita sudah tahu, kalau tanpa menggambar, nggak masalah. Tapi kalau misalkan kalian mau menggambar, ya silakan saja. Buat segitiganya sembarang seperti yang pernah saya ajarkan. Nah, A, B, C. Nah, B berarti yang ini, A berarti yang ini, C yang ini. Nah, sementara kita sudah tahu A-nya sama dengan 5 cm, C-nya 6 cm, B-nya yang ini. Berarti B-nya adalah sudut apit ya. Nah, kita sudah dapat sudut apit. Nah, ini sudut apit maksudnya seperti ini. Jadi diapit. Nah, tentukan panjang sisi B-nya. Nah, panjang B berarti yang depannya. Berarti dengan menggunakan rumus aturan kosinus, maka didapat B kuadrat adalah A kuadrat. Ingat kalau B berarti ini sisanya dari B, berarti AC kuadrat dikurang 2 AC. Nah, gini. Jadi kalau A di C, ya di sini AC juga. Dikali dengan cos B. Karena yang dicari adalah B, pasti menggunakan cos B. Masukkan rumusnya. Masih B kuadrat, biasakan ditulis ulang ya, biar tidak kesalahan. Berarti ini 5 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat dikurang 2 kali 5 kali 6. Ingat perkalian ini dikali dengan cos 60. Nah, masukkan datanya. Berarti 25 ya, ditambah dengan 36 dikurang 2 kali 5 kali 6 dulu, dikali dengan cos 60 adalah setengah. Nah, ini bisa saya coret dengan yang depan. Berarti saya peroleh 25 ditambah 36 dikurang 30 saja. Maka ini masih B kuadrat, dibiasakan menulis karena ini bentuknya B kuadrat bukan B saja, takutnya kelupaan. 36 dikurang 30 adalah 6, 25 tambah 6 adalah 31 ya. Sorry, 36 dikurang 30 adalah 6, berarti 31. Maka ini nilainya adalah 31. Oke, ada kesalahan penghitungan kah? Tidak ada ya. 5 kali 6 30, 36, 6, 25 ditambah 6, 31. Ya, berarti B kuadrat adalah 31. Nah, sementara yang diminta adalah B saja. Berarti B adalah akar dari 31. Nah, karena bentuknya kuadrat, maka harusnya jawabannya plus minus. Tapi kalau namanya panjang tidak melulu tidak mungkin hasilnya adalah minus, maka jawabannya yang ambil kita adalah yang positif, yaitu yang 31. Jadi B adalah 30 akar dari 31 cm. Jadi tidak perlu mencari nilainya berapa. Nah, cukup sampai sini pun sudah benar jawabannya. Nah, kita masuk ke soal nomor kedua. Soal keduanya.
Sebuah kapal berlayar, nah ini soal pernah ya, dari pelabuhan A menuju pelabuhan B dengan arah 30 derajat. Jadi kalau mau menggambarkannya itu ya berarti kita gambarkan secara utara dulu sebagai titik foto. Nah, titik pusatnya, bukan potong, acuan ya. Berarti 30 derajat, berarti kira-kira saja lah 30 derajat seperti ini. Nggak mungkin 30 derajat bentuknya 90, kan nggak mungkin. Nah, ini sejauh 20 mil. Nah, ini. Kemudian berlayar berarti ini 20 mil. Nah, oke, sudah. Kemudian berlayar lagi dari pelabuhan B, berarti ini dari A. Kemudian ini B. Nah, ini bikin lagi utara. Nah, ini putus utara. 150, kalau 90 seperti ini huruf L, berarti 150 ya kira-kira saja begini. Nah, ini seperti inilah. Ini jauhnya 40 mil. Tentu kalau 20 mil segini berarti 40 mil jauh lebih panjang gitu kan. Logisnya kan seperti itu. Yang ini adalah 40 mil. Kemudian ini 150. Nah, ini 150 derajat. Nah, ini tadi 30 derajat yang ini. Gitu ya. Jarak pelabuhan A ke pelabuhan C. Berarti C yang ini. Yang diminta jaraknya adalah yang ini. Berarti yang diminta dalam soal adalah yang gambar ini. Berarti ini kita buat titik putus-putus saja lah. Nah, oke, seperti ini. Nah, sudutnya bagaimana kita dapatinnya? Ya cukup kita tarik garis lurus saja yang utara yang ini. Nah, cara gampangnya ini seperti huruf N kebalik, maka ini 30 derajat. Nah, ini kalau diteruskan, 180, maka didapat dengan cara 180 derajat dikurang 150 derajat. Hanya ini caranya. Ini adalah 30. Berarti sebelahnya 30 derajat juga. Jadi nggak selalu ini sama ya, karena kebetulan ini hasilnya sama. Maka kita dapat segitiganya adalah 160 derajat. Nah, berarti kita punya panjang 20 mil, yang ini 40 mil, yang ini sudut apitnya. Berarti ini sudut apit ya, 60 derajat. Maka untuk mendapatkan panjang AC, nah ini kita bisa cari tahu AC kuadrat, atau kalau ini berarti B ya, nah, B kecil berarti B kuadrat sama dengan, nah kalau ini B berarti A kuadratnya tanpa menulis rumus ulang, berarti 20 kuadrat ditambah 40 kuadrat dikurang 2 kali 20 kali 40 kali cos ya. Nah, cos berapa? 60 ya. Cos 60 itu nilainya 1/2. Nah, ini bisa saya langsung coret. Nah, oke. Oke, berarti ini adalah 400 karena 20 kuadrat ditambah dengan 1600 dikurang 20 kali 4 berarti ini 800. Nah, ini adalah masih B kuadrat. Biasa kan tulis ulang ya. 1600 dikurang 800 berarti 800 tambah ini berarti 1200. Nah, 1200 itu adalah 400 dikali 3 ya. Berarti ini kalau salah nih penulisannya. Toto di akar. Nah, ini berarti bisa saya jawab ini adalah berarti B adalah akar ya, berarti akar dari 400 dikali dengan akar 3. 400 di akar itu ya 20. Nah, akar 3 nggak bisa, berarti 20 akar 3 mil. Karena satuannya adalah dalam mil. Kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 3 ya, bukan soal nomor 4. Soal nomor 3. Diketahui titik A, B, C, D. A, B, C, dan D terletak pada lingkaran AB 2 akar 5. Nah, ini sudah diilustrasikan. 2 akar 5 yang ini. BC 5 akar 2 dan CD adalah 6. Dan AD 3 akar 10. Tentukan panjang diagonal BD. Nah, berarti yang garis putih merah yang sudah saya sajikan seperti ini. Nah, yang ditanya adalah panjang diagonal BD. Oke. Ingat, ini adalah lingkaran, tapi tidak tahu pusatnya di mana. Nah, kalau ini adalah tali busur. Nah, tali busur ya, jadi masing-masing CAD, AB, BC, CD itu adalah tali busur.
Dalam keempat tali busur dalam lingkaran, itu sudut yang berhadapan nilainya adalah 180. Jadi kalau bisa saya tuliskan sudut D ditambah dengan sudut B atau kebalikannya boleh, itu 180 derajat. Demikian pula sudut A ditambah dengan sudut C, yaitu nilainya juga 180 derajat. Karena angkanya terserah yang mana saja, karena yang dicari adalah BD, maka kita fokus ke sudut yang A sama sudut yang C. Berarti yang ini yang kita punya. Nah, kita sama-sama mencari BD. Nah, sudutnya sudah ada. Nah, ini A sama B-nya sudah ada ya, tapi jumlahnya saja. Nah, berarti untuk menentukan BD bagaimana ya? Kita menggunakan aturan kosinus yang seolah-olah kita sama-sama mencari BD. BD kita anggap BD kuadrat sama dengan BD kuadrat ya, karena kan kita mencari BD kuadrat. Nah ini, ini dua-duanya kuadrat. Nah kalau ini kita lihat dari segitiga ABD yang pertama, segitiga ABD. Kemudian yang ini adalah segitiga yang sebelahnya BCD. Nah ini segitiga BCD. Nah ini, oke. Di segitiga ABD, nah ini kita menggunakan warna yang berbeda dulu. Nah, warna merah lagi lah. Yang ini kita pakai yang A ya. Berarti kita menggunakannya adalah tanpa menggunakan rumusnya, kita langsung saja. Berarti 3 akar 10 saya kuadratkan. Nah, ditambah dengan hafidnya adalah 2 akar 5 ya. 2 akar 5 saya kuadratkan. Dikurang 2 kali dia, berarti 2 dikali 3 akar 10. Oke, tempatnya nggak muat, kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, oke. Masih yang tadi dikali dengan 2 akar 5 dikali dengan cos A. Itu akan sama nilainya. Sama dengan nilainya yaitu siapa ini? Nah, kita warna berbeda juga lah. Oke, warna hijau. Nah, oke. Berarti yang 6 kuadrat ditambah dengan 5 akar 2 kuadrat. Yang ini ya. 6 kuadrat sama ini sudut tapitnya yang C. Berarti dikurang 2 kali 6 kali 5 akar 2 dikali dengan cos C. Nah, ini kita sudah ada. Kita masing-masing dulu kita kerjakan. Nah ini kita masing-masing dulu kita kerjakan. Nah ini 3 dikuadratkan 9, akar 10 dikuadratkan ya 10, berarti ini 90. 90 ditambah 4 kali 5, nah, karena 2 dikuadratkan 4 ya, 4 kali 5 berarti 20. Dikurang, nah ini perkalian 2 kali 3, 6, 6 kali 2, 12. 12, akar 10 kali akar 5, ya akar 50 ya. Akar 50 nanti disederhanakan, dikali dengan cos H. Nah ini kita sederhanakan satu dulu aja ya. Berarti ini 90 tambah 20 adalah 110. Dikurang 12. Nah akar 50 itu adalah 25 dikali dengan 2. Berarti akarnya masih 2 cak. Nah, akar 25 adalah 5. Berarti 5 akar 2. Berarti didapat 5 akar 2 cos A. Oke, masih bisa sederhanakan lagi. 110 dikurang 12 kali 5 berarti 60 akar 2 dari cos A. Nah, ini sederhananya. Kita menggunakan warna yang berbeda yaitu yang hijaunya. Dengan cara yang sama, 36 ditambah 25 kali 2, berarti ini adalah 50, dikurang 2 kali, 6 kali 5, 30 lah, ini 30 berarti 60 ya. 60 akar 2, ini akar 2 ya, karena cos C. Nah ini sampai sini. Nah ini bentuknya adalah 136 tambah 50 berarti 86 dikurang 60 akar 2 cos C. Nah ini kan nggak ada sederhananya lagi, berarti langsung saja kita tulis 86 60 akar 2 dari cos C. Nah ini
Jadi kita sudah punya kesamaannya seperti ini. Nah, yang perlu cari tahu adalah kita sama-sama sudut dengan sudut lah. Kemudian angka dengan angka, atau kita seperti tadi. Nah, ini kita fokus ke bentuk yang ini. Kita punya sudut A ditambah dengan sudut C adalah 180 derajat. Maka dengan kata lain, kalau saya terserah yang mana saja nggak masalah kok. Berarti bisa saja saya maunya sudut A itu adalah 180 derajat dikurang dengan sudut C. Nah, kalau seandainya saya buat dalam bentuk cos, nah saya bentuk cos A, maka cos A itu nilainya sama saja cos dalam kurung 180 dikurang C. Nah, kan sama nilainya. Nah, 180 dikurang C ini kan termasuk di kuadran kedua. Jadi di kuadran kedua. Kuadran kedua yang punya adalah sinus, sin yang positif. Dan ini bukan sin, maka nilainya sama dengan min cos C. Jadi cos A nilainya sama dengan min cos C. Nah, oke, bisa dipahami ya. Ingat ini di KW 3 KW lagi. KD 3.6. Jadi harus kalian pahami di sini. Nah, ini saya rubah. Maka 110 dengan warna biru lah jadi warna paduannya. Kita jadi paduannya warna biru tua. Jadi ini 110 dikurangi 60 akar 2. Nah, cos A itu berganti menjadi min cos C. Nah, ini tetap ya, 86 ini jangan dirubah. Akar 2 cos C. Nah, ini min ketemu min ini jadi plus, maka jadi 110 ditambah 60 akar 2 cos C. Nah, seperti ini. Nah, ini sama dengan 86 dikurang 60 akar 2 cos C. Nah, karena yang positif ini, maka ini angkanya ya, kita pindahkan ya. Berarti angka dengan angka 110 dikurang 86, ya ini berarti minus 60 akar 2 cos C dikurang 60 akar 2 cos C. Nah, ini didapat 110 dikurang 86 berapa? 180, 10 dikurang 6 adalah 4, berarti 24 ya. Jadi 24 sama dengan minus 60 sama 60 berarti minus 120 akar 2 cos C. Jadi yang dijumlahkan adalah angkanya saja. Akar 2 dan cos C kita anggap variabel X atau variabel Y, terserah kalian. Berarti min 60 adalah min 120. Nah, berarti kita kalau ditanyakan tentang nilai cos C, maka ini dapatnya adalah 24 dibagi minus, nah, minusnya saya taruh tengah, 120 akar 2. Nah, ini cos C-nya. Jadi kalau sederhananya, berarti ini dibagi 125 ya, berarti 1/5 akar 2. Itu adalah minus. Nah, karena demikian berarti seperti ini nilainya. Nah, kalau yang ditanya dalam soal, nah yang masalahnya ditanya dalam soal, ini nggak usah disederhanakan lagi juga nggak masalah, dari awal pun nggak. Nah, ini nilai dari cos, berarti nilai dari cos C. Nah, yang ditanyakan adalah BD. Nah, ini kan kita baru dapatkan cos C-nya. Karena yang ditanya adalah BD, nah BD, berarti kita boleh menggunakan yang mana saja. Yang sederhana adalah yang warna hijau ya. Berarti kita bentuk yang terakhir saja kita pakai, yaitu 86 dikurang 60 akar 2 cos C. Berarti BD kuadrat itu adalah 86, ini kan kuadrat ya dari awal, dikurang 60 akar 2 dikali dengan cos C. Nah, cos C-nya itu adalah minus 1/5 akar 2. Nah, ini adalah cos C ya. Nah, ini perubahan dari cos C yang didapat dari ini. Nah, berarti sama dengan, nah ini kan bisa dicoret. Nah, kita warnakan berbeda lah untuk membedakannya. Nah, akar 2 apa akar 2? Minus sama minus nanti jadi plus. Berarti nanti 86 ditambah 60 dibagi 5, 12. Berarti hasilnya tambah 12. Sehingga kita dapat nilai adalah
98 ya, 98. Ini nilai dari BD kuadrat. Nah, ini BD-nya dibiasakan ditulis ulang semua karena dalam bentuk kuadrat. Berarti kalau saya cari BD, nah BD itu BD kuadrat itu 98 itu kan 49 dikali 2 ya. 49 berarti BD, nah itu adalah akar dari 49 dikali dengan akar 2. Sehingga saya peroleh nilai BD adalah 7 akar 2 cm. Satuannya cm ya. Nah, jadi panjang dari diagonal BD adalah 7 akar 2 cm. Ini demikian pembahasan kita mengenai aturan kosinus. Semoga bermanfaat, semoga tetap menginspirasi. Jangan buat soal ini jadi sulit, tapi cari sudut pandangnya yang berbeda sehingga kalian menyenangi pelajaran matematika. Berbagi untuk menginspirasi bersama Mr. Named. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.